Halo, berjumpa lagi dengan saya Muhammad Azmi. Pada video kali ini saya akan membahas pada bagian penambahan data user, yaitu dengan function create user pada bagian admin ataupun backend. Nah, di sini saya akan menjelaskan poin-poin pentingnya saja, karena saya beranggapan Anda yang memiliki tutorial ini sudah memiliki dasar cerut coding knitter. Nah, pada bagian di sini kita akan membahas pada bagian intinya adalah untuk menampilkan foto. Kalaupun misalkan ada yang saya terlewat, nanti silakan ditanyakan, atau Anda juga bisa membaca baris komen yang seperti ini yang sudah saya jelaskan. Kemudian kita masuk langsung saja pada bagian penguploadan foto. Jadi di sini kalau ini saya minimize dulu. Ada dua kondisi, yaitu di mana pertama jelas kita mengecek dulu form validation. Kemudian kalau dia tidak benar, maka kita akan menampilkan data di bagian bawah ini beserta yang berisi tentang email, nomor telepon, kemudian tipe usernya, kemudian password dan lain sebagainya, dan juga menampilkan data user type dengan get all users group di sini. Nah, kalau dia misalkan dia sudah mengisikan semua data, kita akan melakukan proses yang namanya pengecekan untuk if files foto error. Nah, foto ini diambil dari form upload yang bernama foto. Jadi kita ambil dari tag name, bukan ID. Jadi saya tekankanlah namanya name. Contoh di sini saya klik kanan, inspect. Kemudian di sini ada yang namanya name di sini. Name sama dengan foto. Nah, itu merupakan bagian tadi, bagian si foto ini. Kemudian kita mau menyiapkan dulu yang namanya file. Nanti akan selalu Anda temukan pada bagian lain ketika ingin melakukan upload foto, seperti pada bagian produk ataupun di slider. Kita akan menggunakan codingan yang sudah ada ini, tapi kita modifikasi saja. Nah, di mana modifikasinya? Pertama, kalau misalkan Anda ingin merubah bagian name-nya, postnya, misalkan kalau di produk itu dia menggunakan judul produk, sedangkan kalau si OTH tadi kita menggunakan name. Jadi tinggal disesuaikan saja dari fieldnya, bukan variabelnya. Kalau Anda merubah variabel, maka kan banyak yang dirubah juga. Nah, kemudian apa yang perlu diperhatikan lagi, yaitu upload path, kemudian load types, mark size, dan file name. Maksudnya adalah upload path ini adalah lokasinya di mana foto itu akan dimasukkan. Load types, tipe file apa yang bisa diperbolehkan untuk diupload. Entah itu misalkan Anda ingin mengupload dengan format exe, kemudian zip, rar, kemudian Word, PDF, dan lain sebagainya. Tinggal Anda sesuaikan saja di bagian sini. Kemudian max size ini adalah maksimum size ataupun jumlah maksimum yang diperbolehkan untuk diupload dari suatu file. Nah, di sini adalah 2 mega atau 2048. Jadi kalau misalkan 1 mega itu adalah 1024. Tinggal Anda kalikan saja 1024 kali 5 MB, tinggal dikali 5. Jadi itulah hasil untuk kalkulasinya. Kemudian file name itu adalah nama file yang diambil dari name file di sini yang sudah kita atur. Oke. Nah, kemudian ketika Anda mengatur ataupun membuat suatu project di Linux, terutama di Linux ini, Anda harus mengatur dulu yang namanya permission foldernya. Jadi secara umumnya atau secara simpelnya, ketika Anda masuk misalkan suatu folder, misalkan ini saya contohkan sudah masuk pada folder, sebentar saya contohkan saja, opt lam, kemudian htdocs. Nah, kemudian kan ada kita ingin masuk dalam folder project kita, yaitu namanya e-commerce pro, e-commerce. Nanti langsung ubah saja sudo chmod, kemudian 777 min r, nama foldernya e-commerce. Nah, kalau Anda tidak merubah ini, nanti biasanya ketika Anda ingin menghapus ataupun mengupdate ataupun ingin menambahkan suatu foto, maka akan muncul perintah ataupun warning bahwa folder tidak bisa ditulis, bahwa foto yang kita upload itu tidak akan bisa masuk ke dalam foldernya. Karena apa? Permissionnya belum kita atur. Nah, kalau di Windows tidak ada masalah karena dia tidak ada urusan untuk di permission. Sedangkan kalau nanti di Linux harus Anda atur, terutama juga nanti ketika project diupload ke dalam hosting. Oke, kemudian pada bagian selanjutnya kita meload library uploadnya dengan pengaturan yang sudah diatur. Kemudian kita melakukan pengecekan jika fotonya itu dia tidak tidak benar yang sesuai dengan config yang kita lakukan di sini, maka akan menampilkan error. Entah itu misalkan dianya foto itu tidak melebihi jumlah size atau jumlah yang harus kita atur, kemudian load tabnya tidak kita dia juga mengupload file dokumen ataupun PDF, nanti dia akan muncul warningnya.
Nah, di sini nanti warningnya itu dalam format bahasa Inggris, format bahasa Inggris. Nah, tinggal Anda atur nanti di pada bagian sistem. Kemudian folder language seperti di sini, folder English di sini ada yang namanya upload lang. Nah, tinggal Anda ubah saja nanti. Di sini ada contoh, misalkan the image you are attempting to upload doesn't fit into the allowed dimension. Misalkan ini jumlah dimensi yang Anda atur. Kemudian kalau misalkan di sini merupakan jumlah file size-nya yang ditentukan, misalkan ini melebihi dari 2 MB, tinggal Anda atur saja bahasanya dalam format bahasa Indonesia. Jadi di sini merupakan file untuk merubah bahasa error yang dilakukan oleh proses upload. Nah, kemudian kalau misalnya tidak ada, kita langsung buat variabel baru yang namanya $photo, diambil dari function this upload data, bawaan dari coordinator. Nah, di sini juga kita akan membuat suatu foto dalam format thumbnail. Jadi akan ada dua foto, satu foto asli dan satu lagi foto dalam format thumbnail atau berukuran 250 kali 250. Nah, kalau Anda ingin mengatur dengan resolusi lain, tinggal Anda atur saja sendiri. Seperti biasa, kita memanggil image library untuk mulai menggunakan si thumbnail ini dengan nama GD2. Kemudian source image-nya, gambar asalnya adalah kita mengambil foto yang kita sudah upload pertama tadi dalam foto asli tadi. Kemudian kita buat fungsi create thumb untuk true, maintain ratio untuk mengatur ataupun resolusi dari yang foto diupload, kemudian width, lebar, dan tingginya. Untuk lebih detailnya Anda bisa baca di user guide-nya si coordinator. Kemudian kita load lagi library image lib-nya untuk mengatur juga nanti config yang sudah di sini untuk membuat function, yaitu namanya this image lib resize untuk meresize fotonya dalam format thumbnail tadi. Kemudian email, identity, dan password ini merupakan bagian yang diperlukan beserta juga desain data ini untuk sebagai parameter register dari library yang dibawa oleh si InOTH untuk proses insertnya. Kemudian mengatur pesannya seperti ini. Begitu juga kalau misalkan tidak ada foto, jadi cuma mengisikan nama, username, email, user type, kemudian address, phone, dan uploadernya. Uploader di sini diambil dari session yang siapa yang mengisikan. Misalkan dianya itu superadmin, maka akan tampilkan superadmin. Begitu juga dengan yang lain. Oke, saya rasa cukup untuk penjelasan penambahan data. Kalau misalkan nanti pada proses di sini ada yang namanya foto, saya tidak menyertakan untuk preview gambar. Nantinya Anda bisa melihat contohnya pada bagian edit profil. Karena contoh misalkan saya edit profil di sini, saya choose file, saya klik, maka akan tampil previewnya. Nanti akan saya jelaskan pada bagian edit profil ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.